Musim paceklik tiba. Setelah 7 tahun masa subur berlalu, tibalah saatnya musim paceklik tiba menimpa seantero negeri Mesir. Orang-orang mulai berdatangan ke pusat kerajaan untuk mendapatkan bahan makanan. Termasuk di antara mereka yang datang meminta bantuan adalah saudara-saudara Nabi Yusuf yang dahulu membuangnya ke dasar sumur. Setelah tiba, mereka segera menghadap Nabi Yusuf yang tidak mereka sadari sama sekali bahwa orang yang berada di hadapannya adalah Nabi Yusuf yang dahulu mereka buang ke dasar sumur, sebab kini dia telah memiliki kedudukan yang tinggi. Dalam riwayat ahli kitab dikisahkan, bahwa ketika tiba, mereka bersujud kepadanya. Nabi Yusuf mengenali mereka, namun ketika itu dia tidak ingin mereka mengenalinya. Maka dia berpura-pura berkata keras kepada mereka dengan berkata, kalian mau jadi mata-mata, ya, yang ingin merampas kebaikan di negara ini. Lalu mereka berkata, kami berlindung kepada Allah, kami datang semata-mata ingin mengambil jatah makanan untuk kaum kami yang kelaparan. Kami dari suku Fulan dan anak Fulan. Kami 12 orang bersaudara, namun salah satunya telah tiada, sedangkan yang paling kecil sedang bersama bapak kami. Kemudian jatah makanan mereka dibagikan sesuai ukurannya masing-masing. Namun Nabi Yusuf berpesan kepada mereka jika tahun kemudian akan datang lagi, mereka diminta membawa serta saudara bungsunya, yaitu Bunyamin, yang tak lain adalah saudara kandung Nabi Yusuf. Sebagai penyemangat agar mereka membawa saudaranya, Nabi Yusuf mengingatkan mereka akan kebaikan yang dia berikan dalam menyambut mereka dan memenuhi permintaan mereka, yang mana hal tersebut tidak akan dia lakukan jika seandainya nanti mereka tidak datang membawa saudaranya. Maka saudara-saudaranya Yusuf pun berjanji membujuk sang bapak agar mengizinkannya ikut serta bersama mereka nanti. Dan tatkala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanannya, ia berkata, bawalah kepadaku saudaramu yang seaya dengan kamu, Bunyamin, tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan sukatan dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu? Jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat sukatan lagi dariku dan jangan kamu mendekatiku. Mereka berkata, kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, kemari, dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya. Surat Yusuf ayat 59-61. Lalu Yusuf memerintahkan para pegawainya untuk memasukkan kembali barang-barang yang dibawa oleh saudara-saudaranya yang dijadikan sebagai alat penukar bahan makanan tersebut tanpa sepengetahuan mereka. Tujuannya, agar mereka mengembalikannya jika telah tiba di negeri mereka. Ada pula yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf khawatir mereka tidak memiliki bekal untuk kembali lagi pada waktu berikutnya. Ada pula yang mengatakan bahwa Yusuf merasa malu menerima barang tukaran dari mereka. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang barang yang mereka bawa sebagai alat tukar. Yusuf berkata kepada bujang-bujangnya, masukkanlah barang-barang, penukar kepunyaan mereka, ke dalam karung-karung mereka, supaya mereka mengetahuinya ketika mereka telah kembali kepada keluarganya, mudah-mudahan mereka kembali lagi. Surat Yusuf ayat 62. Setelah tiba di negerinya, mereka menemui bapaknya dan menyampaikan apa yang mereka alami ketika bertemu dengan Nabi Yusuf, sampai saat itu mereka belum menyadari bahwa ia adalah Nabi Yusuf yang sebenarnya. Tak lupa mereka menyampaikan pesan Nabi Yusuf untuk membawa sang adik pada waktu kedatangan berikutnya. Kalau tidak, mereka tidak akan mendapatkan jatah makanan. Pada awalnya sang bapak sangat keberatan memenuhi permintaan mereka, yaitu agar Bunyamin nanti ikut bersama mereka bertemu pembesar Mesir. Alasannya khawatir terjadi seperti yang dialami saudaranya dahulu, Yusuf, padahal setelah Yusuf tiada, Bunyamin menjadi curahan kasih sayangnya. Maka tatkala mereka telah kembali kepada ayah mereka, Yakub, mereka berkata, wahai ayah kami tidak akan mendapat sukatan, gandum, lagi, jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama-sama kami supaya kami mendapat sukatan, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Yakub berkata, bagaimana aku akan mempercayakannya, Bunyamin, kepadamu, kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya, Yusuf, kepada kamu dahulu. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Surat Yusuf ayat 63-64. Kemudian, ketika mereka membuka kantong bawaannya, mereka mendapatkan barang tukaran mereka telah dikembalikan. Hal ini membuat mereka semakin terdorong untuk mendesak sang bapak agar mengizinkan Bunyamin ikut bersama mereka. Mereka sampaikan kepada sang bapak bahwa kebaikan Yusuf yang sangat banyak, mulai dari menerima mereka dengan baik, memenuhi takaran jatah makanan dan terakhir mengembalikan barang tukaran mereka. Dan kalau Bunyamin ikut serta, jatah makanan yang akan mereka dapatkan pun akan bertambah, karena jatah makanan itu akan diberikan berdasarkan jumlah orang yang membawa hewan untuk mengangkutnya. Sehingga mereka akan dapat lebih memenuhi kebutuhan makan keluarga mereka. Mereka pun meyakinkan sang bapak bahwa mereka akan menjaga si bungsu tersebut. Tatkala mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan kembali barang-barang penukaran, mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, wahai ayah kami apalagi yang kita inginkan, ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kami akan dapat memberi makan keluarga kami, dan kami akan dapat memelihara saudara kami, dan kami akan mendapat tambahan sukatan, gandum, seberat beban seekor onta. Itu adalah sukatan yang mudah, bagi Raja Mesir, Surat Yusuf ayat 65. Setelah saudara-saudara Yusuf terus mendesaknya, sementara di sisi lain kaumnya membutuhkan jatah makanan yang cukup, akhirnya Nabi Yakub mengizinkan Bunyamin ikut serta, namun dengan syarat agar saudara-saudara Nabi Yusuf bersumpah kepada Allah akan membawa kembali Bunyamin kepadanya. Maka mereka pun menerima syarat itu dan bersumpah kepada Allah untuk itu. Maka, ketika waktunya tiba setelah itu, dengan bertawakal kepada Allah dan menyandarkan segala nasib kepadanya, Nabi Yakub mengizinkan Bunyamin untuk ikut serta meminta jatah makanan kepada kerajaan. Allah Ta'ala mengisahkan hal tersebut dalam firman-Nya, Yakub berkata, aku sekali-kali tidak akan melepaskannya, pergi, bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah,
bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh. Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan. Ini, Surat Yusuf, 66. Berangkat kembali mengambil jatah makanan. Singkat cerita, setahun setelah kedatangan mereka dari negeri Mesir untuk mengambil jatah makanan yang pertama, saudara-saudara Nabi Yusuf berangkat kembali ke Mesir untuk mengambil jatah makanan berikutnya. Kali ini Bunyamin ikut serta bersama mereka. Sebelum berangkat Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya agar mereka masuk negeri Mesir lewat jalur yang berbeda satu sama lain. Hal itu untuk menghindari ain, pandangan dengki, mengingat mereka rata-rata berwajah tampan. Dan Yakub berkata, "Hai anak-anakku, janganlah kamu, bersama-sama, masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain, namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikit pun daripada takdir Allah. Keputusan menetapkan hanyalah hak Allah, kepadanya lah aku bertawakal dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri." Surat Yusuf ayat 67. Setibanya di negeri Mesir, mereka segera menemui Yusuf dan tak lupa membawa serta Bunyamin. Kemudian Nabi Yusuf mengajak saudara kandungnya, Bunyamin, untuk berbicara secara khusus tanpa didampingi saudara-saudaranya. Saat itulah dia memberitahukan kepadanya bahwa dirinya adalah Yusuf, saudara kandungnya sendiri, kemudian dia jelaskan segala kejadian yang dia alami. Namun dia meminta kepada Bunyamin untuk merahasiakan dahulu masalah ini kepada saudara-saudaranya. Dan tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf membawa saudaranya, Bunyamin, ke tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku, ini, adalah saudaramu, maka janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang telah mereka kerjakan." Surat Yusuf ayat 69.